Kultur Jawa sangat kental dengan unggah-ungguh, penerapan tata krama. Ada adab yang mengatur tindak tanduk setiap orang, termasuk hubungan antara anak dengan orang tuanya, tentang bagaimana seharusnya seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam berbahasa pun ada aturannya. Orang yang lebih muda harus menggunakan bahasa kromo, yakni bahasa Jawa yang halus, yang digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, terutama orang tua, sebagai bentuk penghormatan. Namun, saat ini sudah jarang keluarga yang menerapkan kebiasaan tersebut. Karena terbiasa dari keluarga yang tidak menerapkan unggah-ungguh yang benar, banyak sekali anak zaman sekarang secara tidak sadar atau spontanitas seringkali berkata tidak sopan kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tua mereka sendiri. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang tata krama. Dalam tata krama berbahasa, karena pertama kali anak belajar tentang bahasa yang akan ia gunakan sehari-hari berawal dari keluarga. Tetapi beda hal jika anak itu terbiasa berbicara tidak sopan kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tua mereka sendiri karena pengaruh luar. Jadi, peran diri sendiri, orang tua, serta orang luar sangat berpengaruh dalam pembentukan tata krama berbahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita orang Jawa, kita makan dari hasil bumi Jawa. Kita dididik di Jawa memang untuk menjadi orang yang cerdas dan membanggakan, tapi menjadi orang yang berbudi jauh lebih utama. Kata-kata yang kasar bukanlah pribadi orang Jawa, karena Jawa dikenal dengan masyarakatnya yang berkepribadian luhur dan begitu menghargai sesama. Lagi pula, berbicara kasar tidaklah mendatangkan kebaikan apapun, justru membawa keburukan bila sampai terbiasa. Sayang, dewasa ini jarang memahami itu. Banyak anak-anak muda yang dengan enteng berbicara kasar, bahkan kotor, dan sudah menular ke anak-anak kecil yang masih lugu, yang sepatutnya mendapat teladan yang baik. Saat ini, berkata kasar sudah menjadi kebiasaan banyak orang, mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. Bisa dibilang, jika kita tidak berkata kasar, kita dianggap tidak gaul, dianggap menjadi orang yang cupu, dianggap anak mami, dan banyak lainnya. Terutama untuk remaja laki-laki. Remaja laki-laki yang sering bergaul dengan teman-teman mereka, yang sering berkumpul. Mereka akan dianggap tidak asik jika mereka tidak berkata kasar. Bahkan seakan-akan berkata kasar merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi diri mereka. Seakan-akan mereka berkata kasar seperti melakukan sebuah kewajiban. Padahal tentu saja hal ini tidak sesuai dengan budaya kita, budaya Jawa maupun budaya Indonesia. Berkata kasar inilah yang membuat kita memiliki sifat buruk atau sifat temperamen, menjadi orang yang mudah sekali marah, mudah tersulut emosinya, dan menjadi orang yang mudah tersinggung. Banyak sekali dari kita semua yang tidak memperhatikan hal ini dan malah menganggapnya enteng atau bahkan bersikap cuek. Jika kita sadar saat kita berkata kasar, hal itu tentu akan menjadi kebiasaan buruk dan akan terus berulang. Dan akhirnya pada saat kita dewasa nanti, kita akan selalu berbicara kasar kepada orang lain. Dan tentunya hal tersebut akan membuat orang lain merasa tidak enak berbicara kepada kita. Orang lain akan merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan kita. Kesombongan adalah sifat setan. Manusia diciptakan oleh Yang Maha Esa
memang dengan potensi bersikap sombong dan angkuh. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan perilaku tersebut. Karena dengan iman dan berpegang teguh pada konsep ajining diri sokolati dan budi, sudah pasti manusia tahu bagaimana harus mengendalikan diri. Berperilaku sombong dan angkuh juga bukan perilaku yang baik, apalagi jika kita menampilkan perilaku ini kepada orang lain. Orang lain akan menjauhi kita. Mengapa? Coba tanyakan pada diri kalian masing-masing. Adakah di antara kalian yang suka dan ingin berteman dengan orang sombong dan angkuh? Pastinya jelas tidak ada, bukan? Jika kita memperhatikan lagi, orang yang sombong dan angkuh memiliki sifat keras kepala. Akan sulit memberitahu mereka akan hal baik. Maka dari itu, jika kita ingin memiliki banyak teman, janganlah kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Orang yang sombong dan angkuh, mereka sering memamerkan hal yang tidak perlu dipamerkan kepada orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan ciri khas Jawa. Menunjukkan raut wajah yang tidak enak, sama saja tidak menghargai orang lain. Padahal, itu merupakan ciri khas dan bahkan sudah menjadi identitas masyarakat Jawa. Jangan sampai kita merubah citra luhur masyarakat Jawa menjadi buruk, lebih-lebih di hadapan bangsa lain. Sering menampilkan muka masam juga dapat membuat orang lain salah paham terhadap kita. Orang lain mungkin akan berpikir jika kita sedang dalam keadaan biaya jelek, susah diajak ngobrol santai, orang yang mudah marah, atau bahkan orang yang sedang marah. Jika mereka berpikir demikian, mereka akan menghindari kita dan bahkan tidak akan mendekatkan diri kepada kita. Hal ini juga bisa membuat kita memiliki pertemanan yang sempit. Coba kalian bayangkan, ketika kalian berada di sekolah, di tempat kuliah, atau bahkan tempat kerja, jika kita menampakkan muka masam di depan teman-teman, di depan guru, di depan dosen, atau bahkan di depan bos, mereka akan menilai kita dengan penilaian yang buruk. Bisa-bisa kita mendapat nilai sikat buruk di rapor, atau bahkan kita dipecat oleh bos, karena penilaian mereka terhadap kita yang bermuka masam. Jadi, sering-seringlah tersenyum, agar mereka yang melihat kita juga senang, dan bahkan orang yang memandang kita punya kesan tersendiri, kesan yang baik terhadap kita yang sering senyum. Sering marah bukanlah akhlak yang baik dan memiliki banyak sekali dampak negatif. Marah-marah juga merupakan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dampak dari sering marah-marah kepada orang lain juga sangat banyak. Salah satunya adalah dapat membuat orang lain menjauhi kita. Misal, saat kita marah-marah kepada orang lain, secara tidak sadar, kita menaikkan sedikit nada bicara kita. Atau bisa dibilang membentak. Hal ini bukanlah hal yang baik. Bahkan orang lain bisa menjadi sakit hati karena perkataan kita, karena kita marah. Bahkan orang lain bisa menjadi tidak nyaman. Secara tidak sadar, ketika kita marah, kita juga bisa berkata kasar. Marah-marah bukanlah hal yang baik. Marah-marah bukanlah hal yang dapat kita jadikan kebiasaan. Coba bayangkan, jika suatu hari nanti kita memiliki anak, dan kita memiliki kebiasaan marah. Secara tidak sadar, kita juga mengajarkan anak kita untuk terbiasa marah. Dan saat kalian sedang bertengkar dengan anak kalian yang sudah dewasa, bukankah hati kalian akan sakit? Itulah yang dirasakan oleh orang yang kita marahi juga. Jadi, janganlah kalian suka marah, karena perbuatan marah itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi, ajining diri sokolatilan budi yaitu berharganya diri terlihat dari ucapan dan akhlak yang bisa kita rasakan sehari-hari di sekitar kita. Kita pun mungkin juga pernah melakukan hal yang tidak mencerminkan ajining diri sokolatilan budi. Maka dari itu, setelah kita tahu tentang ajining diri sokolatilan budi, mari kita terapkan di kehidupan kita.
Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sebelumnya.